Gadis belia bernama Feby Rizkika Mayastani, kelahiran 8 Maret 2005, merupakan seorang siswi duduk di kelas 2 SMA di SMA 1 Mempura, Siak, berusia 16 tahun. Feby merupakan anak dari ibu yang bernama Hani Setiani. Feby memiliki darah Bugis dari sang ayah dan ibunya dari Madura. Mereka sekeluarga tinggal di rumah kontrakan di Kampung Palu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Kota Riau. Ibunya seorang janda dengan 3 orang anak. Kakaknya yang bernama Vela Haristin Rinanda berusia 22 tahun dan adiknya bernama Feni Milanda Pramesti berusia 14 tahun. Feby merupakan anak yatim karena 3 tahun yang lalu ayahnya telah meninggal dunia. Feby seperti anak pada umumnya, dia pun memiliki hobi bermain TikTok yang sering diunggah videonya di akun media sosial miliknya. Betapa dia merupakan anak yang sangat periang dan aktif. Feby pun dikenal sebagai gadis yang cantik, sopan, periang, bahkan ringan tangan untuk membantu sesama. Saat di sekolah, celotehnya selalu berhasil membuat teman-temannya tertawa. Hal itulah yang membuat Feby memiliki banyak teman, karena dia pun mudah bergaul dengan siapa saja. Gadis muda yang memiliki cita-cita menjadi seorang polwan agar bisa menangkap penjahat. Dengan paras yang cantik, sikapnya yang lucu membuat banyak pria yang menyukainya, baik dalam lingkungan sekolah maupun di rumahnya. Pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, sekitar pada jam 17.30, Feby berpamitan kepada ibunya untuk membeli paket internet yang akan digunakan untuk daring. Feby pun berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Vario berwarna merah, menggunakan sweater dan menggunakan celana panjang. Namun hingga malam harinya, Feby pun tak kunjung pulang. Pihak keluarga Feby mencoba untuk menghubungi ponselnya, namun tidak ada jawaban. Menambah kekhawatiran pihak keluarga pada saat itu. Lalu keluarganya pun segera menanyakan kepada teman-teman dekatnya Feby, namun tidak ada yang mengetahuinya. Sementara hal ini tidak pernah dilakukan oleh Feby sebelumnya. Keesokan harinya, pihak keluarga Feby pun tidak berputus asa dan mereka pun terus mencari lagi ke rumah teman-temannya. Mereka pun juga sempat menanyakan tentang keberadaan Feby ke pihak sekolahnya. Namun sangat disayangkan, hasilnya pun sangat nihil. Akhirnya pada jam 20.00, ibunya Feby pun pergi melaporkan tentang kehilangan anaknya kepada pihak kepolisian. Berita hilangnya Feby pun disebar melalui media sosial yaitu Facebook, diposting oleh kakak korban yang bernama Vela Haristin Rinanda. Rasa khawatir, kecemasan meliputi keluarga Feby pada saat itu. Semua berharap Feby dapat ditemukan. Semakin hari berganti, kegelisahan keluarga pun semakin bertambah dan bertanya-tanya di dalam benak mereka apa yang terjadi dan kemana putri tercinta mereka pergi. Tangisan seorang ibu membasahi pipinya. Doa yang tidak putus selalu dipanjatkan tentang keselamatan Feby. Bahkan ibunya setiap malam tidak pernah bisa tidur hingga pagi berharap Feby itu pulang. Ibunda Feby mengaku sudah tidak berselera apa-apa. Dia hanya menginginkan anaknya pulang. Dia pun berharap siapapun dapat menemukan anaknya. Menurut kesaksian kakaknya Vela, sebelum adiknya dinyatakan menghilang, sang kakak memastikan jika adiknya sedang tidak bermasalah atau tidak ada pertengkaran di dalam keluarga. Sehingga jika alasan Feby itu pergi karena adanya masalah, itu sudah disangkal oleh kakak korban. Justru hal itulah yang membuat keluarga bingung, tidak adanya masalah, kenapa tiba-tiba menghilang tidak ada kabar. 5 hari setelah Feby dinyatakan menghilang, tepatnya hari Minggu tanggal 6 Februari di tahun 2022. Pada hari itu jam 13.46 bertepatan dengan panen sawit. Namun pada hari itu kegiatan panen sawit pun terganggu karena bau busuk yang sangat menyengat, tercium radius 6 hingga 8 meter.
ada salah satu seorang warga yang sedang memanen kelapa sawit di kebunnya. Dia mencium aroma busuk yang sangat menyengat di hidungnya. Warga pun akhirnya memutuskan untuk menelusuri bau tersebut. Setelah ditelusuri di area perkebunan sawit, mereka mendapati ada satu area sawit yang sekitarannya sudah bersih dan tanahnya pun rata. Terlihat ada gundukan tanah menyembul dari kejauhan. Rasa penasaran pun muncul di benak mereka, dan para warga tersebut perlahan-lahan mendekati gundukan tanah itu. Semakin dekat langkah mereka, aroma busuk itu pun semakin menyengat. Dan ketika mereka sudah berada di sekitaran itu, mereka sangat terkejut mendapati tubuh manusia muncul dari balik gundukan tanah ditutupi dengan pelepah sawit. Penemuan itu pun segera dilaporkan kepada ketua RT dan RW setempat, lalu menghubungi pihak kepolisian tentang kejadian ini. Setelah mendapatkan laporan itu, polisi pun segera datang untuk melakukan investigasi dan evakuasi. Perlahan-lahan tanah tersebut pun digali. Ternyata di dalamnya merupakan seorang wanita terikat kaki dan tangan menggunakan sweater. Namun penemuan ini terlihat identik dengan ciri-ciri seorang wanita yang dikabarkan menghilang 5 hari yang lalu. Untuk memastikan jika benar tubuh tersebut merupakan wanita yang dikabarkan menghilang, pihak kepolisian melalui Babin Kaptipmas mengabarkan keluarga Feby jika telah ditemukan tubuh wanita di perkebunan sawit. Ketika pihak keluarga datang, dan keluarga pun langsung mengenali jika itu merupakan Feby. Tangisan pun pecah akhirnya mendapati sang putri tercinta dalam kondisi meninggal dunia. Akhirnya tubuh Feby pun segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Identitas korban sudah diketahui. Besar kemungkinan korban adalah korban pembunuhan karena penemuan tubuh korban secara tidak wajar. Polisi pun segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Polisi meminta keterangan beberapa saksi, dan akhirnya polisi pun mendapatkan informasi jika ada warga yang bersaksi yang bernama Suherlan dan Bahari. Jika ada seorang pria pernah meminjam cangkul miliknya, dan pria tersebut bernama Sandika Arya Saputra. Polisi pun segera bergerak untuk mengamankan Sandika. Kurang dari 12 jam sejak penemuan tubuhnya Feby pada tanggal 7 Februari 2022, Sandika berhasil ditangkap sekitar pada jam 23.00. Saat diinterogasi, dia pun mengakui perbuatannya. Dan siapakah Sandika itu? Apa latar belakang serta motifnya dia melakukan pembunuhan itu? Pria ini bernama Sandika Arya Saputra, berusia 16 tahun, yang dilahirkan pada tanggal 8 April 2005 di Pekanbaru. Sandika merupakan remaja putus sekolah dan bekerja sebagai buruh harian lepas. Ternyata Feby dan Sandika telah berpacaran selama 3 bulan lamanya. Namun di tengah perjalanan, hubungan mereka pun berakhir pada bulan November 2021. Tetapi Feby dan Sandika masih menjaga hubungan baik. Sandika pun selain dia remaja putus sekolah, dia pun dikabarkan pernah menikah. Semua ini berawal pada tanggal 2 November di tahun 2022. Feby mengirimkan pesan messenger dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp500.000. Sandika pun menyuruh Feby untuk datang dan mengambil uang itu. Bertemulah mereka. Lalu Sandika dan Feby pergi mengambil uang. Tengah perjalanan, tepatnya di sebuah kebun sawit milik orang tuanya Sandika, Sandika pun memberhentikan motornya. Dia mengatakan jika uang yang akan dipinjamkan oleh Feby itu milik ibunya dan sedang berada di pondok, tepatnya di tengah-tengah kebun sawit. Berjalanlah mereka berdua masuk ke arah kebun sawit. Namun sesampainya di pondok tersebut, tiba-tiba hal mengerikan itu pun terjadi.
tangan Sandika menggenggam leher Feby dari belakang hingga dia pun lemas. Sandika lalu membawanya masuk ke dalam